Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julie Laurencia Bruginting. Saya berasal dari kelas reguler C 2019 Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menyajikan materi dari kelas 9 SMP semester 2 dengan KD 314 yang terkait, yaitu menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi yang terdiri dari dua indikator. Yang pertama adalah menentukan unsur-unsur buku fiksi, dan yang indikator kedua adalah menelaah unsur buku fiksi yang bisa dikomentari. Buku fiksi adalah buku yang berisi tentang cerita imajinatif yang dibuat untuk menghibur pembaca. Contohnya itu kumpulan dongeng, kumpulan cerpen, novel, dan teks drama. Unsurnya terdiri atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terbagi atas 6, yaitu yang pertama adalah tema, yaitu inti yang menjadi landasan cerita fiksi, dan yang kedua yaitu alur, yang terdiri atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Dan yang ketiga adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan si pengarang kepada si pembaca. Dan yang keempat adalah sudut pandang, yaitu penulis dapat menjadi tokoh utama atau berada di luar tokoh. Yang kelima adalah latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana di cerita tersebut. Dan yang terakhir adalah tokoh, yaitu pelaku dalam cerita, penokohan yakni pewatakan tokoh dalam cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun luar karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama itu bagian pendahuluan yang terdapat pada sebelum daftar isi. Tujuannya itu untuk memberikan informasi terkait buku yang kamu baca. Dan yang kedua itu bagian isi, yaitu inti dari sebuah buku fiksi. Bagian isi pada buku fiksi lebih ditekankan pada peristiwa-peristiwa yang dialami seorang tokoh. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, yaitu bagian akhir dari sebuah buku. Bagian penutup dari buku fiksi biasanya terdapat riwayat si pengarang. Nah, indikator kedua, menelaah unsur buku fiksi yang dikomentari. Ada 7 unsur buku fiksi yang dapat dikomentari, yaitu yang pertama adalah bagian cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab buku, yang keempat tokoh atau penokohan, dan yang kelima itu adalah tema cerita, yang keenam adalah bahasa yang digunakan penulis dalam cerita tersebut, dan yang ketujuh adalah penyajian alur cerita, dan yang terakhir adalah dari tujuh unsur tersebut terdapat 2 kajian, yaitu kelebihan dan kekurangan. Jadi yang bisa kita komentari itu ke unsur kelebihan dan kekurangan. Ya tentunya unsur kekurangan itu tidak melemahkan cerita tersebut, tetapi memberikan komentar yang positif terhadap cerita-cerita yang telah dikomentari. Sekian dan terima kasih.